bersyukur dan berterima kasih kalau malam hari ini kami hadir di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Di malam hari ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu dan kami menaikkan doa syukur kami kepada-Mu atas keluarga yang telah Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dan telah berpulangnya Opa kekasih kami Tobias Nome dari keluarga Nome, keluarga Faot, keluarga Neonisa dan Tuke. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas penghiburan di malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bunyi firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup dan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, di malam hari ini adalah di mana malam Tuhan telah naik ke surga. Seperti tadi siang ibadah untuk kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, setelah menampakkan dirinya kepada beribu-ribu orang yang telah mengikutinya. Di malam hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, saya adalah hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk mengadakan ibadat penghiburan kepada keluarga besar Nome dan juga Tuka serta keluarga besar Faot, bahwa di malam hari ini telah berpulang. Di tadi pagi jam 7 pagi telah berpulang ke rumah Bapak, yaitu Tobias Nome, yang memiliki kurang lebih atau 47 cucu dan cicitnya ada 28. Kata firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ini berkata demikian, bahwa sekalipun kita mati di dalam dunia ini, kita tidak mati untuk selama-lamanya. Karena kalau kita mati di dalam Kristus, tubuh
kita ini yang fana ini akan binasa seketika, tetapi tubuh, jiwa atau jiwa dan roh kita akan hidup kekal karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penghiburan di malam hari ini, kami percaya bahwa kebenaran yang telah terungkap dan kebenaran yang ada saat ini adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Ketika firman Tuhan ini dituliskan kepada kita sekalian, bunyinya di ayatnya yang ke-13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang berduka cita ketika orang itu meninggal adalah orang yang tidak punya harapan untuk berjumpa lagi di sorga. Karena janji Tuhan bahwa kita akan binasa di dunia ini, tetapi kita akan hidup kekal di surga bersama dengan Yesus Kristus ketika kita percaya. Saudaraku yang percaya di saat ini, baik adik-adik yang ada di rantau, baik yang ada di Papua, ada di Surabaya, atau ada di Jakarta, bahkan ada di Kalimantan untuk mencari sesuap nasi, dan kami yang ada di Bali, kami tidak bisa pulang untuk melihat wajah terakhir kalinya upah kekasih kami. Tetapi kami sangat yakin dan percaya kami akan berjumpa di kelak nanti di sorga. Karena Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ia akan memiliki hidup yang kekal. Dan firman Tuhan juga berkata demikian kepada kita. Mereka yang mati di dalam Yesus Kristus akan pertama kali bangkit, dan mereka akan memuliakan Allah. Setelah itu kita yang masih hidup, kita akan diubah sekejap untuk sama-sama masuk dalam kerajaan Allah ketika penghulu-penghulu malaikat membunyikan nafiri. Dan nafiri itu berbunyi, maka semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diangkat menyongsong Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat di ayat yang ke-14 berbunyi seperti ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita sangat yakin dan percaya, Pak Tobias Nome, untuk keluarga Nome jangan bersedih hati karena waktu Tuhan Allah. Dan kami tidak merasa kehilangan, tetapi kami akan berjumpa dalam damai sejahtera. Karena pertolongan Tuhan yang memberi kami kekuatan. Dengan usia 103 tahun, ia telah kembali ke pangkuan Bapa. Dan kami hanya bisa berdoa dan minta kekuatan untuk kami, anak-anaknya, menantunya, terus cucu-cucunya, dan juga cicit-cicitnya, laki-laki dan perempuannya sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dan kami semua berada di rantau, kami tidak bisa pulang karena COVID ini. Tuhan akan tetap memberikan kami kekuatan. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.